penghakiman, pengharapan, dan hidup yang kekal. Hal-hal ini tidak secara kebetulan menjadi sebuah urutan yang kronis atau teratur. Jika kita berpacu pada Alkitab, secara khusus pada Injil Yohanes dan surat-surat Paulus, kita akan menemukan ayat-ayat yang membahas tentang hal-hal ini, baik itu kematian, kebangkitan, penghakiman terakhir, pengharapan, dan hidup yang kekal. Sehingga tidak heran jika hal-hal ini dikaitkan dengan akhir zaman. Akan tetapi, jika kita melihat lebih dalam lagi, kita akan menemukan arti dan makna sesungguhnya dari kelima hal ini, di mana kelima hal ini memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Kematian merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Setiap manusia akan bangkit jika ia sudah mengalami kematian. Setelah mengalami kebangkitan, manusia akan mengalami penghakiman terakhir yang sesungguhnya menuju kepada perolehan hidup yang kekal, di mana manusia akan kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kematian merupakan wujud dari perpisahan antara badan dan jiwa, yang dimana kematian bersifat impersonal atau yang tidak berkaitan dengan siapapun, yang berarti kematian merupakan tindakan pribadi seseorang. Kematian juga menggunakan istilah-istilah seperti kata nekros yang berarti mati, tidak bernyawa, tidak berguna, dan tidak bermanfaat. Dan secara ilmiah pada dasarnya setiap manusia akan mati karena beberapa faktor seperti umur, sakit, kecelakaan. Dan para ahli juga seperti E. Jungle melihat kematian sebagai pengalaman yang pasif belaka. Menurutnya manusia tidak memiliki andil atau peran dalam kematian karena kematian merupakan tindakan Allah. Pada dasarnya manusia tidak melebihi Allah dan harus dipandang juga bahwa kematian merupakan anugerah dari Allah. Selanjutnya, menurut Kamus Pintar Alkitab, kematian merupakan suatu keadaan buruk atau menjijikan yang dialami oleh setiap manusia. Dan pada dasarnya, setiap manusia akan mengalami kematian karena dosa yang ia lakukan karena menyalahgunakan kehendak bebas. Dalam Perjanjian Lama, kematian dituliskan sebanyak 65 kali. Istilah kematian dalam bahasa Ibrani adalah Sheol, yang berarti alam maut dan berada pada bagian bumi yang paling rendah. Kematian juga merupakan akibat kejatuhan manusia atas dosa yang tertulis dari zaman Adam dan Hawa. Tuhan sudah berfirman dalam menegaskan tentang manusia dalam menggunakan kehendak bebas di Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kematian diistilahkan dengan kata Hades, yang menjelaskan tentang tempat setelah kematian. Tempat ini merupakan tempat penyiksaan orang-orang jahat sehingga memiliki pandangan yang negatif. Perjanjian Baru membagi kematian menjadi dua bagian, yaitu Sheol atas sebagai paradise, Firdaus atau taman surga Tuhan, sedangkan Sheol bawah sebagai Gena atau neraka, sebagai tempat yang jauh dari dunia dan tempat penghakiman terakhir. Pemahaman Sheol dalam Perjanjian Lama dan Hades dalam Perjanjian Baru tidak ada bedanya. Keduanya memiliki makna yang sama. Kedua hal ini ingin menjelaskan bahwa kematian merupakan tempat penantian sementara di mana manusia mati dan menanti hari penghakiman. Menurut pandangan Yunani, kematian merupakan akhir dari kegiatan manusia ataupun jiwa yang berpindah dan menemukan alam kematian. Akan tetapi menurut PB, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kematian merupakan buah dari dosa kematian. Aspek waktu kematian dapat dipahami secara jasmani dan rohani. Secara jasmani, manusia akan mati ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Contohnya tidak makan, tidak sembuh dari sakit, ataupun faktor lanjut usia. Sedangkan kematian secara rohani juga manusia akan mengalami kematian ketika ia tidak mencerminkan gambar dan rupa Allah dalam kehidupannya, baik perkataan dan perbuatan. Di sini mau menjelaskan bahwa ia tidak mati secara fisik, tetapi mati secara rohani atau jiwanya yang mati.
Kematian merupakan sesuatu yang belum dipahami oleh manusia. Pada ungkapan tokoh yang bernama S.S. Francis Bacot menyatakan bahwa manusia takut mati akan kematian seperti anak-anak takut pergi ke tempat gelap, dan merupakan rasa takut yang didapati secara alamiah karena ketidaktahuan, dan ketika mendengar pandangan-pandangan orang yang memahami kematian sebagai sesuatu yang buruk sehingga terjadi perihal tersebut. Kematian juga merupakan suatu musuh yang tidak bisa dilawan dan juga sesuatu yang tidak diundang, yang dimana juga dipahami sebagai sesuatu yang kejam. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kebangkitan daging merupakan salah satu kepercayaan orang Kristen yang diimani dan senantiasa diakui dari dulu hingga kini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangkit memiliki arti bangun, berdiri ataupun hidup. Sedangkan daging diartikan sebagai gumpalan yang lembut yang terdiri atas urat-urat pada tubuh manusia atau binatang. Sehingga dalam hal ini, yang dimaksud dengan daging adalah lebih kepada materi atau tubuh manusia. Sehingga secara sederhana, banyak orang yang berpikir bahwa kebangkitan daging adalah kebangkitan tubuh manusia secara jasmani pada akhir zaman. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian baru sesungguhnya lebih rinci dalam menjelaskan tentang kebangkitan. Dalam perjanjian baru, kebangkitan memiliki beberapa istilah seperti anastasik yang tertulis dalam Matius 22 ayat 31 sampai 32, Lukas 14 ayat 14, dan juga 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13. Kata ini dipakai untuk merujuk kepada kebangkitan orang percaya. Sedangkan kata eugeiro yang terdapat dalam Markus 5 ayat 41, Lukas 7 ayat 14, istilah ini menandakan dibangkitkannya orang yang telah mati dan menjadi hidup lagi. Istilah ini juga merujuk pada kebangkitan tubuh rohani di akhir zaman, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Dari beberapa istilah tentang kebangkitan, maka dapat disimpulkan bahwa kebangkitan merupakan perpindahan dari kematian menuju pada sebuah kehidupan baru. Kebangkitan merupakan jalan yang menuntun manusia untuk mendapatkan hidup yang baru. Selain itu, dalam perjanjian baru, Paulus merupakan salah satu rasul yang memiliki harapan bahwa kebangkitan akan terjadi pada orang-orang percaya, sehingga kebangkitan orang mati dan pemberian tubuh menjadi inti dari pemberitaan Paulus. Kebangkitan orang mati selalu dihubungkan Paulus dengan kebangkitan Kristus yang lebih dulu, sehingga menurut Paulus, Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan orang mati. Sama dengan kematian, maka kebangkitan bukan hanya terjadi pada waktu nanti akhir zaman, tapi juga terjadi pada saat ini ketika manusia masih hidup di dunia. Kebangkitan memiliki dua sifat tubuh, yaitu tubuh fisik dan juga tubuh non-fisik. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 44 sangat jelas membedakan tubuh rohania dan tubuh jasmaninya. Selain istilah tubuh jasmani dan rohani, Paulus juga menggunakan kata manusia duniawi dan manusia rohani. Prinsip kebangkitan. Kebangkitan merupakan jalan yang menuntun manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Hidup kekal. Pada saat kedatangan kembali Yesus Kristus atau parousia, akan ada kebangkitan orang mati. Penghakiman terhadap manusia pun akan menyusul. Penghakiman tersebut akan menjadi penentuan dari tujuan akhir kehidupan manusia, sehingga semua orang yang telah menerima penghakiman tersebut akan menerima juga kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal adalah berkat keselamatan yang menjadi bagian dari individu yang menerima dirinya menjadi anggota dari tubuh Kristus, yakni gereja. Berkat keselamatan semacam ini akan diterima oleh manusia ketika kedatangan Yesus kembali. Meskipun demikian, sebenarnya berkat tersebut sudah manusia terima dan menjalaninya saat ini, yang bersamaan dengan berdiamnya Kristus dalam hati manusia dan manusia tersebut di dalam tubuh Kristus.
hidup kekal sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab, bahwa kehidupan di dalam dunia, di dalam langit dan bumi yang baru disebut Berkov sebagai hidup dalam segala kepenuhan tanpa ada lagi gangguan dan ketidaksempurnaan. Menurut Moltmann, kehidupan kekal yang diperoleh oleh orang-orang yang sudah mati merupakan kontinuitas dari kebangkitan yang telah diterima. Kehidupan kekal telah berlangsung dalam kehidupan kita saat ini, namun akan digenapi di masa depan. Moltmann juga mengatakan bahwa kehidupan kekal yang diperoleh oleh orang-orang yang telah dibangkitkan adalah sebuah kehidupan yang sama seperti saat ini, namun dalam keadaan utuh dan pulih seutuhnya. Berbanding terbalik dari kematian yang selalu membuat kehidupan manusia terdisintegrasi, kehidupan kekal memberikan pemulihan yang mengintegrasikan kembali keutuhan manusia. Kehidupan yang utuh dan pulih yang memampukan manusia untuk berdamai dengan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk peristiwa-peristiwa terpuruk sekalipun. Kehidupan kekal juga sudah terjadi dalam kehidupan kita saat ini sampai kita akan mati dan bahkan sampai terwujudnya langit dan bumi yang baru.